I got so motherfucking design on right now. Panas banget sih cuacanya hari ini. Stop. Mau kemana nih? Ini mau ke warung depan. Matiin dulu dong motornya. Ngapain ke warung depan pakai motor? Kan dekat, bisa jalan kaki. Mager ah. Ngapain mager sih? Kalau kamu terus-terusan pakai motor kayak gini, ini bisa menyebabkan efek gas rumah kaca itu makin meningkat dan menyebabkan global warming. Tahu nggak? Global warming itu apa? Kalian mau tahu apa itu global warming? Yuk ikuti. Jadi guys, global warming atau pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi di atas rata-rata, di mana global warming ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca itu semakin bertambah. Dan juga aktivitas manusia ini menyebabkan gas-gas seperti gas metana, karbon dioksida, dan karbon monoksida dan juga gas-gas lainnya menumpuk di atmosfer sehingga menyebabkan sinar ultraviolet atau sinar UV tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa. Jadi, kita memerlukan beberapa upaya untuk menanggulangi adanya pemanasan global agar tidak terjadinya beberapa dampak seperti mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut itu semakin meninggi dan juga tidak menyebabkan adanya cuaca ekstrim dan juga iklim yang ekstrim serta curah hujan yang tidak jelas. Ada 4 sektor dalam menanggulangi adanya pemanasan global. Yang pertama yaitu sektor energi, sektor kehutanan, sektor limbah, dan juga sektor rumah tangga. Yuk simak penjelasan lebih lanjutnya dalam beberapa sektor cara menanggulangi adanya pemanasan global. Upaya menanggulangi adanya pemanasan global dalam sektor yang pertama yaitu sektor energi. Kita bisa melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi pemanasan global dalam sektor energi ini, yaitu dengan cara yang pertama, kita dapat mengganti penggunaan bahan bakar fosil atau energi fosil menggunakan energi terbarukan, di mana energi fosil ini kan digunakan ketika digunakan untuk bahan-bahan untuk pembangkit listrik. Biasanya pembangkit listrik tenaga fosil ini akan menyebabkan menumpuknya efek gas rumah kaca dan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca yang lebih besar lagi. Dengan begitu kita memerlukan adanya pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga banyu, pembangkit listrik tenaga air, dan juga masih banyak yang lainnya. Kita juga bisa menggunakan biomasa, biotermal, bioteknologi, dan juga masih banyak lainnya. Kita bisa mulai dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik dan tidak menggunakan bahan bakar fosil, yaitu kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Hutan berperan dalam mengurangi dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang semakin parah tentu akan mendampak langsung. Ada 2 cara yang saya akan sebutkan di sini. Yang pertama dengan cara tidak menebang pohon secara sembarangan atau besar-besaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pohon akan menyerap karbon dioksida di lapisan atmosfer untuk melakukan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen ke udara. Nah, hal ini secara tidak langsung akan membuat suhu di bumi akan menjadi sejuk dan mengurangi dampak pemanasan global yang sudah buruk di bumi. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan dalam sektor kehutanan adalah yang tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pohon kan menyerap karbon dioksida di udara. Nah, secara tidak langsung jika kita menebang pohon secara besar-besaran atau terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar, itu menyebabkan tidak adanya yang menyerap karbon dioksida di udara serta menyebabkan karbon dioksida itu menumpuk di lapisan atmosfer yang menyebabkan secara beransur-ansur suhu di bumi itu akan semakin panas dan menyebabkan dampak yang lebih besar untuk menyebabkan global warming.
Jadi jangan melakukan penebangan hutan secara besar-besaran serta melakukan eksploitasi di hutan untuk kebutuhan diri sendiri. Di sini saya akan memaparkan tentang limbah. Seperti yang kita ketahui, limbah adalah zat sisa dari produksi, baik itu sisa dari industri maupun domestik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan mengalami penumpukan. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah terdapat dua jenis, yakni limbah organik maupun limbah anorganik. Yang dimana limbah organik terdiri dari sisa-sisa makanan, dedaunan, maupun kotoran hewan maupun manusia. Limbah organik adalah limbah yang dapat terurai. Di sini permasalahannya, apabila limbah tersebut terjadi penumpukan lalu terurai secara bersamaan akibat dari proses pembusukan, akan menghasilkan zat gas metana. Seperti kita ketahui, gas metana adalah salah satu yang termasuk dalam gas efek rumah kaca. Dan gas metana merupakan gas yang paling besar efek kehancurannya daripada gas-gas sebelumnya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama di rumah tangga, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global dalam sektor rumah tangga. Yang pertama, dengan memilah-milah sampah rumah tangga. Ini adalah salah satu cara paling mudah yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Karena dengan memilah-milah sampah, kita dapat mengurangi gas-gas yang menjadi faktor terjadinya pemanasan global, dan ini juga akan membuat kita menjadi dapat menjaga lingkungan agar lebih bersih, dan tentunya akan membuat manusia hidup dengan sehat dan berbagai dampak positif lainnya. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan listrik. Dengan mengurangi penggunaan listrik, maka kita akan mengurangi emisi-emisi CO2 dan gas-gas rumah kaca lainnya yang akan menyebabkan pemanasan global. Ini juga akan membuat kita menjadi hemat biaya listrik, akan membuat kita lebih hidup dengan baik dan sebagainya. Dengan mengurangi, kita dapat mengurangi penggunaan listrik ini dengan semisalnya saat pagi hari tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan kipas pada saat tidak panas dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita bisa memilih peralatan yang hemat listrik, misalnya menggunakan lampu LED yang hemat listrik dalam lingkungan, memilih alat-alat listrik yang tidak menggunakan banyak energi listrik. Ini juga akan membuat kita hemat dan hidup lebih ekonomis. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengurangi kendaraan pribadi, kita akan mengurangi adanya kemacetan di jalan raya, mengurangi adanya polusi di udara, dan ini akan membuat kehidupan lebih sehat, dan ini juga dapat membantu bagaimana sektor perekonomian di kendaraan umum lebih maju. Kita bisa menggunakan kendaraan umum untuk kehidupan sehari-harinya, dan ini akan membantu para pekerja, para buruh-buruh yang menggunakan pengendaraan umum untuk mencari nafkah. Lalu yang kelima, memilih produk ramah lingkungan. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan, ini akan membantu kita untuk mengurangi faktor-faktor dari pemanasan global tersebut. Dengan melakukan hal-hal ini, kita sudah menjadi ikut berperan dalam mengurangi gas rumah kaca. Dengan melakukan tindakan dasar tersebut, kita dapat menjaga suhu global agar tetap stabil, lingkungan lebih bersih, mengurangi dari dampak perubahan iklim yang ekstrim. Lalu kita juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat karena kita sudah menjaga lingkungan. Lalu yang terakhir, kita juga dapat membantu menjaga ekosistem. Dengan ini, kehidupan di bumi akan lebih baik jika kita jika kita mengurangi menggunakan hal-hal yang dapat meningkatkan pemanasan global. Dengan ini, ayo kita mengurangi pemanasan global dengan melakukan tindakan-tindakan yang sudah dijabarkan dari video-video sebelumnya. Terima kasih.
Bye.